the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kartika. Aku siswi kelas 10E jurusan TKJ dari SMK Galileo. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang 3 tokoh penting dalam perumusan Pancasila, yaitu yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Dr. Soepomo, dan yang ketiga ada Muhammad Yamin. Nah, dalam video ini penjelasannya akan meliputi latar belakang tokoh, peran, dan kontribusinya dalam perumusan Pancasila. Nah, yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Nama aslinya adalah Kusno Sosro Diharjo. Ia mengganti nama menjadi Soekarno saat remaja. Ia dikenal sebagai tokoh proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno menempuh pendidikan di Teknisi High School di Bandung atau yang sekarang yaitu ITB dan lulus sebagai insinyur. Sejak muda ia aktif dalam pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda dan mendirikan organisasi yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Peran Insinyur Soekarno yaitu pertama, menjadi anggota BPUPKI, kedua, menyampaikan pidato bersejarah pada 1 Juni 1945 yang berisi gagasan awal tentang 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang ketiga yaitu menjadi Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kontribusinya dalam perumusan Pancasila yang pertama yaitu menjadi anggota BPUPKI dan menjadi tokoh utama dalam sidang perumusan dasar negara. Kedua, pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan pidato bersejarah yang berisi 5 asas dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perekemanusiaan, ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gagasan-gagasan tersebut dinamakan Pancasila oleh Soekarno sendiri. Nah, Soekarno juga menjadi anggota Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta dan kemudian menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perannya sangat penting karena berhasil merangkum ide-ide tokoh dan menyatukan menjadi dasar negara. Nah, yang kedua yaitu Soepomo. Soepomo lahir pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia adalah seorang ahli hukum, politikus, dan juga dikenal sebagai Bapak Konstitusi Indonesia. Ia menyelesaikan studi hukumnya di Belanda dan aktif dalam bidang pendidikan serta pemerintahan. Soepomo merupakan salah satu anggota Panitia 9 dan tim perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyumbangkan ide tentang negara yang menyatu, yaitu negara integralistik, dan menolak sistem liberal barat. Gagasan-gagasannya menjadi pondasi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, peran Soepomo yaitu sebagai pertama, ahli hukum dan penggagas konstitusi, kedua yaitu anggota BPUPKI dan panitia kecil, ketiga yaitu kontributor gagasan negara integralistik, dan yang keempat yaitu Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia. Nah, kontribusinya dalam perumusan Pancasila yaitu yang pertama, menjadi anggota BPUPKI yang aktif dalam sidang perumusan dasar negara. Kedua, yaitu menyampaikan pidato penting pada 31 Mei 1945 yang berisi gagasan tentang dasar negara. Lalu, gagasan-gagasannya menekankan pada negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh rakyat tanpa memisahkan kepentingan individu dan negara. Soepomo juga menolak liberalisme dan individualisme dan mendukung sistem pemerintahan yang kuat dan terpusat. Soepomo juga ikut dalam Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga berperan dalam menyusun sistem ketatanegaraan Indonesia setelah kemerdekaan.
perannya sangat penting dalam membentuk konsep negara Indonesia yang bersatu dan berkeadilan. Nah, yang ketiga yaitu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903. Ia dikenal sebagai tokoh perumus dasar negara, ahli hukum, sastrawan, dan juga politikus. Muhammad Yamin menempuh pendidikan hukum di Rijkshogeschool School atau RHS di Jakarta dan lulus sebagai sarjana hukum. Sejak muda, ia aktif dalam pergerakan kebangsaan serta ikut membentuk organisasi pemuda Jong Sumut Ranen Bon. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin berperan sebagai pertama tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia, kedua penggagas dan pelopor Sumpah Pemuda tahun 1928, ketiga aktif sebagai anggota Ploksraad atau Dewan Rakyat pada zaman Belanda, keempat yaitu menjadi sastrawan dan budayawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia, kelima yaitu pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan. Kontribusinya dalam perumusan Pancasila pertama yaitu menjadi anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang dasar negara dan menyampaikan usulan lisan berisi 5 asas. Pertama yaitu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan tertulis yang berisi rumusan Pancasila, dan ini menjadi salah satu cikal bakal rumusan dasar negara. Muhammad Yamin juga aktif dalam Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta sebagai rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.